Rakernas PDI Perjuangan ketiga yang berlangsung akhir pekan lalu disebut menjadi panggung politik bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2014. Dalam pidatonya, Megawati sempat mengungkapkan tentang adanya sebuah makna regenerasi secara alami di PDI Perjuangan yang pasti akan berlanjut. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak menampik tentang adanya pembahasan mengenai nama-nama capres yang telah dikantongi Ketua Umum Megawati. Soal Rakernas PDI Perjuangan ketiga yang menjadi panggung politik bagi Jokowi untuk maju di Pilpres 2014 juga diakui sejumlah pengamat politik. Bagaimana sikap Jokowi kali ini? Bagaimana pula dengan tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta jika memang dia kelak maju dan terpilih sebagai capres dari PDI Perjuangan? Berikut laporan khas Metro This Week. Rapat Kerja Nasional ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berlangsung hari Jumat hingga hari Minggu pekan lalu seolah menjadi sinyal kuat terkait pencapresan Jokowi. Dalam pidatonya, secara simbolik, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dinilai telah merestui wacana pencapresan Jokowi. Dalam pidatonya, Megawati sempat mengungkapkan tentang adanya sebuah makna regenerasi secara alami di PDI Perjuangan yang pasti akan berlanjut. Megawati juga menegaskan capres yang akan diusung harus sesuai dengan ideologi partai yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Selain itu, PDI Perjuangan juga menargetkan 20% perolehan kursi di parlemen guna mengusung capres dan cawapres. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak menampik adanya pembahasan mengenai nama-nama capres yang telah dikantongi Ketua Umum Megawati. Nama-nama capres tersebut merupakan aspirasi dari DPD dan DPC se-Indonesia. Namun PDI Perjuangan akan fokus terlebih dahulu untuk mendapat lebih dari 27% perolehan kursi di parlemen guna mengusung capres dan cawapres. Sementara deklarasi capres dan cawapres dari PDI Perjuangan akan diumumkan pada hari ulang tahun partai 10 Januari 2014 mendatang. Kalau kemudian besok, lusa, bulan depan, bahkan sebelum tanggal 10 Januari, kami merasa timingnya sudah tepat dan kami merasa yakin bahwa kami solid dan insya Allah bisa memenangkan pileg, pasti sifatnya akan dideklarasikan. Kita juga nggak mau lama-lama. Meski namanya menjadi primadona calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Urusan saya itu urusan Jakarta. Kalau tanya mengenai Jakarta saya jawab. Hal yang berkaitan politik tanyakan ke DPP, tanyakan ke Ibu Ketua Umum. Sebelumnya saat dikonfirmasi wartawan terkait rencana pencapresannya, berkali-kali Jokowi menjawab tidak tahu dan tidak memikirkan. Jokowi pun kerap menegaskan saat ini dirinya hanya fokus untuk mengurus permasalahan ibu kota. Saya itu kan, saya sudah sampaikan bolak-balik kan, saya itu nggak mikir, saya itu fokus sekarang ini bekerja untuk Jakarta, saya sudah pusing, meloncat sana, meloncat sini. Saya tidak mikir. Hasil survei Pak Jokowi jadi capres terfavorit gimana Pak? Mengungguli Megawati sama Prabowo Pak? Sementara itu, wacana pencapresan Jokowi yang semakin menunjukkan sinyal kuat dari PDI Perjuangan tak membuat partai lain khawatir. Partai Demokrat dan Golkar sendiri mengaku tidak khawatir dengan wacana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kalau masalah depan itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tak bisa, itu kan prediksi saja. Prediksinya A dan B dan C itu kan bisa berbeda kan. Ya kan? Jadi kalau soal prediksi itu ya biasa-biasa saja. Yakin bisa hasil konvensi bisa memenangkan pilpres. Oh, kalau itu kita yakin. Mudah-mudahan gitu. Ya kami sih siap saja dengan siapapun kita harus berkompetisi ya. Namanya berkompetisi kenapa harus takut gitu. Jadi ya kami sih tidak akan mundur, tidak akan surut langkah kami, tetap dengan komitmen kami untuk mengusung Pak ARB sebagai capres dari Partai Golkar. Jadi tidak ada ketakutan Mbak kalau dalam pertarungan biasa-biasa saja, flat aja gitu kan itu juga tidak menarik. Tapi kalau sekarang dengan kompetisi yang semakin kelihatan, semakin tajam, itu kan justru menarik.
Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali berada di urutan teratas figur calon presiden, mengalahkan Yusuf Kala dan Prabowo Subianto. Sejumlah pengamat politik memprediksi tingginya elektabilitas Jokowi dapat menjadi modal guna mengangkat suara PDI Perjuangan. Meski elektabilitas Jokowi menjadi capres tinggi, namun kemungkinan maju atau tidaknya Jokowi pada pemilu presiden 2014 tergantung dari keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Apakah demam Jokowi ini bisa menjadi kenyataan? Saya kira kalau politik itu sebelum jadi selalu bisa berubah. Yang namanya Anggota Abimanyu, namanya siapa itu dulu sudah mau jadikan wakil menteri, ya. Sudah siap-siap dan sebagainya, tapi tiba-tiba nggak jadi. Nah ini tentu ada beberapa hal yang menurut saya bagi para pencinta Jokowi, ya, itu mesti mencermati beberapa hal. Pertama, menurut saya tentu pengalaman Mas Prianto sebagai wakil gubernur yang mundur, bisa nggak kira-kira dipakai untuk mengerjain Jokowi? Mudah-mudahan Undang-Undang 32 untuk yang merevisi itu mudah-mudahan hak orang untuk berhenti itu hak sepihak dan tidak bisa diatur. Tapi yang kedua menurut saya sudah agak pasti, kalau Undang-Undang Pilpres ini sebetulnya juga mengatakan kalau pasal 6 itu bahwa pejabat negara dan gubernur pejabat negara kalau ikut maju harus mundur. 3 bulan jelang tahun politik 2014, banyaknya rilis hasil survei yang memuji peningkatan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang sering bermunculan. Namun tidak sedikit pula kritik ditujukan kepada kader PDI Perjuangan itu. Tipe politisi yang relatif baru, karena lebih banyak belusukannya daripada di kantor. Nah sesungguhnya korelasi belusukan dengan hasil itu kan menurut saya belum begitu terasa, ya. Sehingga pengen mengatakan stop belusukan, kemudian kerja beneran. Banyak yang menekan saya untuk bekerja di Jakarta biar lebih giat lagi. Oh, capres, cawapres, survei, ngurus ini, ngurus PKL, ngurus pasar rakyat aja masih pusing masih.